Halo guys, selamat datang kembali di channel Jamie Sanu. Kali ini kita masih melanjutkan trip kita di kota London. Di video part pertama kita udah mengunjungi beberapa tempat. Big Ben udah, London Eye udah, Westminster juga udah ya. Maka di video part kedua ini tentunya dijamin gak akan kalah menarik ya. Penasaran? Yuk ikutin kita jalan-jalan lagi. Karena kita masih ada beberapa tempat yang akan kita kunjungin. Stay tune. Nah, itu rusa tuh. Mana? Lihat ada rusa nggak? Oh iya, banyak. Lihat tuh ada rusa. Kalau kamu ketemu Kelihatan. kayaknya Coba kita zoom in ya. Oke, guys. Wah, pada lari. Berikut 11 destinasi wisata wajib yang harus kalian kunjungi selama di London. Hiburan. Yang menarik dari kota London ini adalah ruang terbuka hijaunya dan juga hutan kotanya. Bahkan lebih dari 20% wilayahnya itu ditutupi pepohonan ya. Ada kurang lebih 8 juta pohon yang tersebar di kota London, dan bahkan mereka memiliki 3.000 taman. Nah, salah satu yang paling terbesar itu adalah Richmond Park ini. Luasnya sendiri untuk Richmond Park ini 2.500 hektar. Jadi ini ceritanya sih sebenarnya dibangun abad 17 ya. Pada saat itu Raja Charles tahun 1637 sebagai taman untuk berburu rusa. Taman-taman kayak gini tuh memang cocok untuk piknik sama keluarga ya. Udah gitu bisa sambil lari atau olahraga santai, bisa bersepeda juga sambil lihat rusa-rusa juga bisa. Richmond Park ini udah menjadi bagian dari 8 Royal Park yang ada di kota London ya, dan sebagai park yang terbesarnya. Tempat kedua yang wajib kalian kunjungi adalah Tower of London. Ya, ini kita baru aja turun di stasiun tube-nya Tower Hill. Dan lumayan ini spot buat orang-orang foto juga, dekat stasiun Tower Hill juga. Tower of London ini usianya tuh udah 1000 tahun. Dan dulunya tuh jadi istana, bahkan benteng pertahanannya Inggris, dan juga sekaligus ngerangkap sebagai penjara. Nah, ini tuh dia dibangun sama Pangeran William dulu, atau yang dikenal dengan William Sang Penakluk tahun 1066 ya. Sementara pembangunannya sendiri itu butuh 20 tahun. Di tahun 1988 Tower of London didaftarkan ke UNESCO ya. Nah, ini karena lagi summer, jadi hampir semua tempat wisatanya lagi rame ya. Ini di belakang Tower of London ini penuh sama bunga-bunga warna-warni. Cuman kalau kita masuk atau turun ke bawah sana kita harus beli tiket dulu.
karena musim summer kali ya. Nah, itu udah nampak Tower Bridge-nya ya. Nanti kita juga ke sana. Tempat ketiga yang wajib kalian kunjungi adalah Tower Bridge. Yes, jembatan ikonik paling terkenal se-London. Di sini boleh tuh. Sedikit info ya guys, proses pembangunan jembatan Tower Bridge ini itu dimulai di 1886 sampai 1894. Kurang lebih memakan waktu 8 tahun pembangunannya. Dan diresmikannya dulu pada saat Pangeran dan Putri Wales di tahun 1894. Cuman dibuka untuk publik tuh baru di tahun 1982. Dengan panjang 244 meter, proses pembangunan jembatan Tower Bridge ini tuh dulu butuh 430 pekerja, kemudian 2 juta paku keliling, 11.000 ton baja, dan bahkan untuk ngecatnya butuh 20.000 liter cat. Selagi berkunjung ke Tower Bridge, kalian jangan lupa untuk beli tiket agar bisa naik ke atasnya ya, atas jembatan. Di sini ada glass walkway yang mana lantai kaca, jadi kalian bisa lihat ke bawah ya, dan bisa juga melihat sekeliling kota London dari atas. Lantai kacanya sendiri ini baru dibuka pada tahun 2014 ya. Dari atas Tower Bridge. Nah, kalau kalian udah beli tiket yang naik ke atas Tower Bridge, harusnya sih udah include untuk masuk ke engine room Tower Bridge ya. Nah, ini adalah ruangan mesin yang bisa mengoperasikan atau mengangkat jembatan pada saat kapal-kapal yang besar itu lewat. Dan ini cara kerjanya adalah menggunakan tenaga hidrolik dan ditenagai sama pembakaran batu bara. Itu dulu, tapi kalau sekarang sih udah pakai tenaga listrik. Fakta menarik lainnya adalah final desain daripada Tower Bridge ini tuh dulu ada 50 desain yang mengajukan ya, tapi akhirnya dipilihlah desain yang model baskul dan suspensi dari City Architect. Setiap tahun Tower Bridge ini bisa diangkat atau dibuka sampai 800 kali, yang artinya average 2 kali per hari ya, untuk kapal-kapal yang besar bisa lewat. Jangan lupa juga untuk explore di kawasan area Tower Bridge ya. Di pinggiran Sungai Thames ini masih banyak tempat atraksi turis yang bisa kita kunjungin ya. Selanjutnya kita akan kunjungin tempat menarik lainnya di DO2. Nah, sekarang kita pakai bus. Ini bus ikonik yang London ya. Jadi yang bus-bus merah itu di dalamnya kayak gini.
Cakep, ada juga buat charger, bisa cas handphone. Kemudian kalau misalkan kita mau berhenti, tinggal pencet stop, tombol stop. Canggih. Tempat selanjutnya yang kita kunjungi adalah The O2 Arena, dibangun tahun 2003 sampai 2007 untuk Olimpiade 2012 ya, Summer. Kawasan di O2 Arena. Balik sini juga ada tempat konser musik, London in the Sky. Ini adalah arena terbesar kedua setelah arena yang di Manchester ya. Nah, kalau kalian mau ke sini, kalau pakai tube kalian tinggal turun di North Greenwich Station. Dan lumayan besar sih ini, kapasitasnya 20.000 orang. Tentunya banyak restoran juga di dalamnya ya. Dan pastinya area hiburan. Selanjutnya mau lihat kota London dari atas. Yuk ikutin terus, karena kita akan naik cable car ya di London, dan kita akan melihat pemandangan kota London dari atas. Ya, destinasi berikutnya adalah Emirates Cable Car, kalau sekarang yang dikenal sebagai EFS Cloud. Ini salah satu andalan para turis mancanegara agar bisa melihat secara keseluruhan kota London dari atas ya. Kereta gantung pertama di Inggris dan dibuka pertama kali tahun 2012 sebelum Olimpiade ya. Ini naik cable car, Emirates Cable Car. Wow. Panjangnya cable car ini tuh 1,1 km dengan sekali jalan bolak-balik itu makan waktu 10 sampai 13 menit ya. Sampai mana ini? 5 menit ya. Sekali putar berapa menit, Teh? 5 pound. 5 pound saja. Oke. Baiklah, ini pemandangannya lah. Wow. Car. Lady. Belum kelihatan muka. Ini gantinya lebih naik. Kelihatan kota London langsung. Antreannya tidak masuk akal. Jadi kita Buset. katanya bisa lihat Canary Wharf. Ini sunsetnya nggak ada ya. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat Canary Wharf, O2 Arena, dan beberapa skyscraper ya. Nah, sementara kita startnya itu dari Royal Docks di timur ya, dan di ujung baratnya itu Greenwich Peninsula, dan tentunya kita ngelintas di atas Sungai Thames yang paling terkenal. Ya, jadi Covent Garden ini sebenarnya dulunya bekas pasar buah dan sayur mayur ya. Tapi kini jadi tempat wisata yang paling populer juga karena banyak toko-toko dan street performers alias artis-artis jalanan ya yang biasanya nongkrong di sini. Dibuka pertama kali tahun 1980 dengan tujuan untuk wisata. Yang mana isinya banyak kafe, ada pub juga, toko-toko yang kecil, pasar kerajinan juga.
Tapi di abad 18 itu sempat menjadi area red district, akhirnya ditutup sama pemerintah setempat. Kalian bisa ke sini untuk sekedar jalan-jalan atau ngopi-ngopi dan sekaligus nongkrong ya, sambil ngeliat kalau beruntung banyak juga pertunjukan jalanan ya, daripada seniman-seniman atau musikus jalanan di sini. Dalam kawasan Covent Garden. Sekarang kita lagi di Leicester Square. Ini nemenin yang mau beli tiket untuk nonton teater jam berapa? Jam 7 malam. Jam 7.30. Nama show-nya apa? Dear Evan Hansen. Feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can shine, having the time of your life. Oh, see that girl, what's that scene, beating the dancing queen. Asik. It's I used to own. I used to roll the dice. I got all my life to be, but I'll survive. I will survive. Leicester Square ini
Masih jadi bagian dari kawasan West End yang tentunya sudah mendunia ya, karena jadi pusat hiburan di London, khususnya untuk bioskop, teater, dan acara-acara besar lainnya. Kawasan di Leicester Square ini juga dikenal dengan pemutaran film perdana, baik itu film-film Hollywood maupun film-film Inggris. Ada beberapa bioskop ikonik seperti Odeon Lux, View, dan Empire ada di sini. Nah, kalau kalian udah di Leicester Square, ada beberapa tempat wisata juga yang memang dekat sini ya. Dari Piccadilly Circus, ada Covent Garden, Trafalgar, bahkan Chinatown-nya ada di sini. Nice people. Thank you. Ini nyebrang, salah satu penyeberangan yang rame siang hari. Halo. Inilah ya, kakak. Nih, salah satu kawasan teramai. Ini nih. Bekas kemarin perayaan Jubil. Ini keren banget. Oke. Nah, kalau di New York mereka punya Times Square. Kalau di London sini mereka punya Piccadilly Circus ya. Kurang lebih mirip-mirip. Di area Piccadilly juga ada Oxford Street. Itu pusat belanja ya. Banyak toko-toko juga dengan berbagai macam brand. Kemudian ada juga dekat sini tuh Selfridge, itu terbesar kedua setelah Harrods ya untuk barang-barang luxury and premium ya. Untuk akses ke Piccadilly ini paling gampang sih pakai tube ya. Jadi kalian langsung turun di stasiun Piccadilly-nya. Nah, depan kita ini yang tugu itu namanya Shaftesbury Memorial Fountain. Jadi orang-orang bisa sambil santai dan duduk-duduk sambil nunggu untuk ngeliat ya kalau suasana malam city lights-nya. Kensington Garden. Ya, ini di depan kita adalah Albert Memorial Statue. Dibikin untuk mengenang suami dari Ratu Victoria ya, tahun 1872.
Dengan luas 107 hektar, ini tempat yang cocok untuk jalan-jalan santai, kemudian foto-foto, refreshing, dan tentu saja ya kita seolah-olah diajak untuk back to nature ya. Ya, Kensington Garden ini sebenarnya di dalamnya tuh ada Kensington Palace yang mana jadi tempat kediamannya para raja termasuk Princess Diana ya dulu ya, yang bahkan sekarang juga dijadikan tempat tinggalnya Prince William dan Kate Middleton. Ya, Kensington Garden juga dia berbatasan langsung dengan Hyde Park, taman terbesar juga sekaligus dekat dengan Green Park dan St. James Park. Nah, kalau di sini kalau mau jalan untuk keliling-keliling taman, bisa juga untuk menyewa sepeda ya. Oke, pagi ini kita kunjungin Buckingham Palace. Jalan sedikit dari Westminster tadi ya, lumayan dekat sih, cuman lewatin taman. Inilah setelah ngelewatin gerbang. Cakep. Ya, inilah Buckingham Palace-nya, tampak samping, dan ini gerbang masuk, gerbang utama, gate-nya. Dan kita akan masuk sebentar lagi ke sana, mudah-mudahan nggak ditutup lah ya. Wow. Sebelum jadi Buckingham Palace, dulunya tuh namanya Buckingham House ya, dibangun tahun 1703, dikhususkan untuk Ratu Victoria zaman itu. Kemudian sempat ditinggalin Raja Charles, dan yang terakhir adalah Queen Elizabeth ya. Pokoknya dia udah jadi kediaman resmi kerajaan Inggris selama berabad-abad. Nah, kalau ada momen penting kenegaraan pasti diadakannya di Buckingham Palace ini. Biasanya terbuka untuk umum di musim summer, dan dengan ruangan yang jumlahnya 775 itu diantaranya ada 188 kamar tidur, 92 kamar office, 52 kamar tidur kerajaan, 78 kamar mandi, dan 19 kamar untuk tamu-tamu negara. Pokoknya kalau kalian visit ke London ini nggak boleh dilewatkan ya, karena udah menjadi tujuan wisatawan juga, dan memang ikonik sih.
Kalian juga bisa melakukan tour room ke dalam Buckingham Palace-nya. Tinggal beli tiket nanti minimal di start dari 25 pound ya untuk tiket, dan butuh waktu 2 sampai 3 jam untuk tour room-nya. Green Park sampingnya Buckingham Palace. Nih disediakan kursi-kursi kosong kalau misalkan pada mau berjemur guys. Harganya lumayan, 1 jam 3 pound. Ini orang rame-rame karena baru turun dari di stasiun tube-nya Green Park. Berikutnya kita akan melakukan petualangan lanjutan kita, tapi kali ini kita agak keluar dikit dari London ya, nyetir pakai mobil kurang lebih sejaman. Wah, mau kemana Mbak? Oke. Welcome to Mayfield Lavender Farm. Best time to visit Lavender Farm ini tuh di bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi setiap tahunnya itu cuman sekali bermekaran lavendernya, dan hanya di summer ya, Juni sampai Agustus ya. Pastikan kalau kalian mau ke sini pilih waktunya yang bagus ya. Yang cocok itu hari kerja. Kalau misalkan weekend itu ya pasti rame ya dan crowded. Apalagi kalau misalkan mau ngambil gambar atau sekedar foto-foto, kalau backgroundnya banyak orang kurang estetik juga ya. Bukanya jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan jam terakhir masuk itu jam 4 sore. Mayfield Lavender Farm apa park ya? Farm. Mayfield Lavender Farm. Jadi ini semuanya yang ungu ini adalah bunga lavender yang mana cantik banget karena memang pas lagi blooming, harum. Terus langitnya juga lagi bagus Cerah. banget, biru. Terus awannya juga cantik. Panas sih sebenarnya, mungkin ini salah satu hari terpanas selama kita di UK. Ya, makanya Tapi, banyak yang jemur-jemur ya. Paling menyenangkan sih sebenarnya di sini, cuma jalan-jalan foto-foto. Di foto di mana aja cantik banget. Sejauh mata memandang cantik semuanya ungu. Yap. Thank you. Oh ya, nyetir pakai mobil tadi ke sini itu 1 jam lebih dari kota Brentford. Bayar tiket masuk juga cuman 4,5 pound per orang. Bawa mobil juga udah include sama parkirnya gratis. Karena hari ini panas banget, pas sih nemunya. Cuacanya cerah, langitnya biru, jadi kalau ngambil foto-foto cukup bagus. Dan ini dia bukanya sampai 31 Agustus ya. Jadi kalau misalkan udah di UK, salah satu tempat yang nggak boleh dilewatkan. Bagus banget, Mayfield Lavender Farm. Wow, 1 jam perjalanan kalau pakai mobil. Oke, foto-fotonya akan nyusul. Thank you. Belum tampak. Sekian perjalanan kita kali ini, kita akhiri untuk yang trip ke London ini. Terima kasih yang sebesarnya buat kalian semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir video. Semoga yang kita sajikan di sini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua ya. London akan selalu menjadi kota yang luar biasa dan sangat berkesan tentunya.
teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tentunya kita akan masih banyak perjalanan-perjalanan berikutnya. Jadi tetap stay tune. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya ya. Bye bye.